Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 1013. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait bab 5 ekonomi. Dan juga kami akan memaparkan hasil dari analisis kami terkait beberapa bank, yaitu yang pertama ada BOC, yang kedua ada BRI, yang ketiga ada BCA, Yang keempat ada Mandiri, yang kelima ada BNI, dan yang terakhir ada BSI. Nah, penasaran gimana hasil dari analisis kita? Yuk tonton video kita. simak. Apa itu pengertian bank? Bank ini berasal dari bahasa Italia, yaitu banco yang artinya bangku. Bangku ini juga merujuk kepada meja yang digunakan oleh para banker yang melakukan kegiatan operasional seperti melayani masyarakat dan nasabah. Bank ini juga merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan uang, peminjaman uang, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian ada jenis bank. Jenis bank yang pertama yaitu bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Artinya bank sentral juga bertanggung jawab agar keuangan suatu negara tetap stabil. Kemudian yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga yaitu bank perekonomian rakyat. Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan. Kemudian ada produk bank yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu kredit pasif yang ditujukan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian ada kredit aktif untuk melayani pemberian kredit yang terbagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada jasa perbankan berupa layanan kepada nasabah. Oke, selanjutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar, modal, dan sektor jasa keuangan. Selanjutnya kita masuk ke industri keuangan non-bank atau yang bisa kita sebut juga sebagai IKNB, merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di sektor keuangan namun tidak memiliki status bank konvensional. Nah, ada beberapa fungsi dari IKNB sendiri, yaitu sebagai perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan juga sebagai bursa efek. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai penjelasan singkat untuk masing-masing jenis IKNB. Yang pertama, pasar modal, yaitu tempat perdagangan sekuritas atau saham dan obligasi untuk mengumpulkan dana dari publik. Yang kedua adalah asuransi, yaitu memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu dengan imbalan premi. Dan yang ketiga adalah pegadaian, di mana menyediakan pinjaman dengan jaminan barang berharga untuk mendapatkan dana tunai. Selanjutnya yang keempat adalah anjak piutang, yaitu membeli piutang usaha untuk memberikan likuiditas kepada perusahaan. Yang kelima adalah leasing atau penyewaan aset dengan opsi pembelian di akhir masa sewa. Kemudian yang keenam adalah lembaga keuangan mikro, yaitu yang menyediakan layanan keuangan untuk individu atau usaha kecil yang tidak terlayani bank. Kemudian yang ketujuh dana pensiun, untuk mengelola dana untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta. Yang kedelapan fintech, yaitu teknologi yang memfasilitasi layanan keuangan secara digital seperti pembayaran dan pinjaman online. Dan yang terakhir adalah modal ventura, yaitu investasi dalam startup dengan potensi pertumbuhan tinggi, biasanya dalam bentuk ekuitas. Nah, setelah kita bahas materi bab 5 tadi, sekarang biar lebih kebayang penerapannya di dunia nyata, yuk kita lihat video berita tentang perbankan di Indonesia. Simak baik-baik ya. Selamat siang pemirsa, kali ini saya akan memaparkan suku bunga pada produk di setiap jenis bank agar Anda dapat memilih produk bank yang Anda inginkan. Nah, untuk pada Bank BNI memiliki produk seperti simpanan pelajar, pinjaman BNI Gria Multiguna, kartu kredit BNI reguler, dan juga produk internasional.
Untuk saldo 1 juta memiliki bunga 0,0%, saldo 1 juta sampai 50 juta memiliki bunga 0,10%, saldo 50 juta sampai 500 juta memiliki bunga 0,20%, dan juga saldo 500 juta sampai 1 miliar memiliki bunga 0,60%. Sedangkan saldo di atas 1 miliar memiliki bunga 0,80%. Untuk tiering saldo dari 0 rupiah sampai dengan 500.000 bunganya adalah 0,01%. Untuk saldo 500.000 sampai dengan 1 juta memiliki bunga 0,15%. Nah, pemirsa, Bank BNI tentunya sudah memiliki LPS sebagai lembaga penjamin simpanan. Jadi, Anda tidak perlu takut untuk menabung di Bank BNI. Tentunya tidak ingin kalah dengan Bank BNI. Dengan produk tahapan yaitu tabungan hari depan memiliki saldo 10 juta sampai 1 miliar, bunganya adalah 0,01% dengan setoran awal minimum 500.000. Tahapan ekspresi saldo di bawah 1 juta memiliki bunga 0,03%, setoran awal 50.000, 25.000 setoran awal, dan 25.000 adalah biaya membuat kartu. Lalu ada tahapan berjangka yang ditambah dengan ansurasi jiwa. Suku bunga dengan setoran rutin di bawah 1 juta, jangka waktu 1-3 tahun bunganya adalah 0,90%. 3-5 tahun bunganya adalah 1,10%, 5-10 tahun bunganya adalah 1,40%, dan lebih dari 10 tahun bunganya adalah 1,60%. Setoran lebih dari 1 juta, 1-3 tahun bunganya adalah 1,10%, 3-5 tahun bunganya adalah 1,40%, 5-10 tahun bunganya adalah 1,60%, dan lebih dari 10 tahun adalah 1,60%. Simpanan pelajar tidak memiliki bunga dalam tabungannya. Lalu kita lanjut ke tabungan ekspresi. Tabungan prestasi, suku bunga saldonya adalah di bawah 10 juta memiliki bunga 0,010%, 10 juta sampai 50 juta 0,02%, 50 juta sampai 500 juta adalah 0,07%, 500 juta sampai 1 miliar bunganya 0,08%, dan lebih dari 1 miliar adalah 0,15%. Setoran awal minimal 5 juta. Tabunganku dengan saldo awal kurang dari 500.000 adalah 0,25%, lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta adalah 0,50%, dan lebih dari 1 juta adalah 0,75% dengan nominal penempatan minimal 20.000. Tidak perlu khawatir karena Bank BCA juga sudah memiliki dan diawasi oleh LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Lanjut ke Mandiri. Dengan Mandiri tabungan reguler saldo 0 sampai 1 juta memiliki bunga 0,0%, 1 juta sampai 50 juta 0,10%, 50 juta sampai 500 juta adalah 0,20%, 500 juta sampai 1 miliar adalah 0,60%, dan lebih dari 1 miliar adalah 0,60%. Mandiri tabunganku dengan saldo 500 juta, bunganya adalah 0,0%, 500 juta sampai 1 juta, bunganya adalah 0,25%, dan saldo 1 juta saldo lebih dari 1 juta memiliki bunga 1%. Mandiri tabungan now dengan saldo 0 sampai 1 juta adalah 0,0%, 1 juta sampai 50 juta adalah 0%, 50 juta sampai 500 juta adalah 0,05%, 500 juta sampai 1 miliar adalah 0,35%, di atas 1 miliar adalah 0,40%. Mandiri tabungan payroll 1 juta sampai 50 juta adalah 0%, 50 juta sampai 500 juta adalah 0,05%, 500 juta sampai 1 miliar adalah 0,35%, dan di atas 1 miliar adalah 0,40%. Mandiri tabungan simple 0 sampai 1 juta adalah 0,0%, 1 juta sampai 50 juta adalah 0%, 50 juta sampai 500 juta adalah 0,10%, 500 juta sampai 1 miliar adalah 0,60%, 1 miliar di atas 1 miliar adalah 0,60%. Dan yang terakhir adalah Mandiri tabungan simple 0 sampai 1 juta adalah 0,0%, 1 juta sampai 50 juta adalah 0%, 50 juta sampai 500 juta adalah 0,10%, 500 juta sampai 1 miliar adalah 0,60%, dan di atas 1 miliar adalah 0,60%. Dan pemirsa tidak usah takut karena Mandiri juga memiliki. Untuk bank pertama yaitu ada BSI. BSI ini sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Untuk nama produk pertama yaitu BSI Tabungan Easy Mudharabah.
Untuk suku bunganya, saldo kurang dari 1 juta, suku bunganya 1%, saldo 1 juta sampai dengan 50 juta, suku bunga 1%, saldo 50 juta sampai dengan 100 juta, suku bunga 2%, saldo 100 juta sampai dengan 500 juta, suku bunga 3%, saldo 500 juta sampai dengan 1 miliar, suku bunga 5%, saldo lebih dari 1 miliar, suku bunga 10%. Untuk nama produk yang kedua yaitu BSI Tabungan Easy Wadia, tidak ada suku bunga. Untuk BSI Tabungan Berencana, yaitu saldonya kurang dari 25 juta, suku bunganya 28%, saldo 25 juta sampai dengan 50 juta, suku bunganya 29%, saldo 50 juta sampai dengan 75 juta, saldo suku bunganya 30%, saldo 75 juta sampai dengan 100 juta, suku bunganya 31%, saldo lebih dari 100 juta, suku bunganya 300%. Untuk nama produk keempat yaitu BSI Tabungan Autosave, suku bunga jika melalui tabungan Easy Wadia sesuai dengan kebijakan BSI. Jika melalui tabungan Easy Mudharaba, nisbahnya 12% sampai dengan 17%. Yang kelima ada BSI Tabungan Payroll. BSI Tabungan Payroll suku bunganya 5%. Untuk BSI Tabungan Pensiun suku bunganya 5%. Yang ketujuh ada BSI Tabungan Falas, yaitu saldo sampai dengan 1000 USD, suku bunganya 1%, saldo 1000 USD sampai dengan 10.000 USD, suku bunganya 1,5%, saldo 10.000 USD sampai dengan 100.000 USD, suku bunganya 2%, saldo 100.000 USD, suku bunganya 2,5%. Untuk produk yang ke-8 yaitu BSI Tabungan Efek Syariah, suku bunganya 5%, BSI Tabunganku suku bunganya tidak ada. Yang ke-10 BSI Tabungan Kurban juga tidak ada suku bunga. Untuk nama bank selanjutnya yaitu BOC. BOC ini sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Untuk nama produk pertama yaitu ada rekening tabungan kurang dari 10 juta, suku bunga 0,00%. 10 juta sampai dengan 250 juta, suku bunga 2%, 250 juta sampai dengan 500 juta, suku bunga 3%, lebih dari 500 juta, suku bunga 3,25%. Untuk produk kedua yaitu rekening giro, lebih dari 50 juta, kurang dari 50 juta, suku bunga 0,00%, 50 juta sampai dengan 500 juta, suku bunga 1%, 500 juta sampai dengan 1 miliar, suku bunga 1,50%, lebih dari 1 miliar, suku bunga 1,75%. Untuk produk yang terakhir yaitu deposito berjangka 1 bulan, suku bunga 3,50%, 3 bulan suku bunga 4%, untuk 6 bulan suku bunga 4,25%, untuk 12 bulan suku bunga 4,25%. Jadi untuk nama bank selanjutnya yaitu BRI. BRI ini sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Untuk nama produk pertama yaitu tabungan Britama, saldo rata-rata 0 sampai dengan 1 juta, suku bunganya 0%, saldo rata-rata 1 juta sampai dengan 50 juta, suku bunga 0,70%, saldo rata-rata 50 juta sampai dengan 500 juta, suku bunga 0,85%, saldo rata-rata 50 juta sampai dengan 1 miliar, suku bunga 1,10%. Untuk saldo rata-rata lebih dari 1 miliar, suku bunga 1,90%. Untuk nama produk kedua yaitu tabungan Simpedes, kurang dari 1 juta, suku bunga 0%. Untuk 1 juta sampai dengan 50 juta, suku bunga 0,7%. Untuk 50 juta sampai dengan 500 juta, suku bunga 0,85%. 500 juta sampai dengan 1 miliar, suku bunga 1,10%. Untuk di atas 1 miliar, suku bunga 1,75%. Untuk nama produk ketiga yaitu tabungan Junio, di bawah 1 juta, suku bunga 0%. 1 juta sampai dengan 50 juta, suku bunga 0,70%. 50 juta sampai dengan 500 juta, suku bunga 0,85%. 500 juta sampai dengan 1 miliar, suku bunga 1,10%. Di atas 1 miliar, suku bunga 1,90%. Untuk nama produk yang terakhir yaitu ada tabungan rencana, saldo 0 sampai dengan 1 juta, suku bunga 0%. Saldo 1 juta sampai dengan 50 juta, suku bunga 0,70%. Saldo 50 juta sampai dengan 500 juta, suku bunga 0,85%.
saldo 500 juta sampai dengan 1 miliar, suku bunga 1,10%. Oh wow!